Allah berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Allah tidak pernah mengatakan kata bergegas dan berlomba-lomba kecuali pada dua perkara. Pertama, meminta ampun pada Allah. Kedua, menuju surga. Hal tersebut yang menyebabkan kita istiqomah mengkaji setiap ilmu dan kabar yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya demi memantaskan diri menjadi penghuni surga. Karena surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan air. Para wanita penghuni surga. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa Juz 11 halaman 422 hingga 423 menyebutkan ciri-ciri wanita penghuni surga. Mereka adalah wanita-wanita yang bertakwa, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir, baik maupun buruk. Selain itu, mereka adalah wanita-wanita yang gemar membaca Al-Quran dan berusaha memahaminya, berzikir mengingat Allah ketika sendiri atau bersama banyak orang, dan berdoa kepada Allah semata, serta menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar pada keluarga dan masyarakat. Rasulullah mengatakan, wanita di surga terdiri dari dua kelompok. Pertama, wanita dari dunia, ia beriman dan bertakwa. Kemudian Allah janjikan untuk dimasukkan ke surga. Seluruh wanita yang dimasukkan ke surga memiliki pasangan. Ada dua wanita yang Allah pasangkan di surga sesuai dengan keimanannya. Pertama, Asiyah binti Muzahim, saat di dunia, ia istri Fir'aun. Asiyah akan dinikahkan dengan lelaki yang sepadan imannya. Kedua, Maryam binti Imron, wanita yang saat hidup di dunia menanggung derita yang begitu besar, sampai-sampai menginginkan segera menemui kematian agar tidak banyak orang yang berdosa karena menuduh ia berzina. Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi salam atas kuasa Allah. Rasulullah bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imron, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Huwailid, dan Asiyah. Hadis riwayat Hakim dan Muslim. Kedua, wanita yang diciptakan Allah untuk menjadi perhiasan surga yakni bidadari-bidadari bermata jeli. Menjadi tambahan kenikmatan yang disediakan Allah untuk lelaki yang masuk surga. Wanita-wanita di surga tidak ada yang tua, semuanya muda, usia seluruh penghuni surga sama muda. Bahkan, seluruh wanita di surga memiliki wangi yang luar biasa hingga menjadikan suami-suami mereka merasa cinta tanpa pernah putus. Rasulullah bersabda tentang keindahan penghuni surga, sungguh di surga ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap Jumat. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka, hingga mereka semakin indah dan tampan. Mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan. Keluarga mereka berkata, demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan. Mereka pun berkata, kalian pun semakin bertambah indah dan cantik. Hadis riwayat Muslim. Bagi setiap laki-laki mendapatkan 2 bidadari selain istrinya, sementara istrinya menjadi ratu bidadari. Jika laki-laki mendapatkan tambahan kenikmatan 2 bidadari, apakah yang didapatkan wanita sebagai tambahan kenikmatan mereka? Wanita mendapatkan tambahan nikmat berupa rumah-rumah yang mereka dambakan. Sifat para penghuni surga. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menuliskan dalam kitab Al-Fawaid tentang beberapa sifat yang dimiliki para penghuni surga. Pertama, mereka adalah orang-orang yang berasal dari golongan awam, orang-orang yang kembali kepada Allah dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari keterlenaan menjadi terjaga. Ubaid bin Amir salah seorang pembesar tabi'in mengatakan, orang yang kembali adalah orang-orang yang teringat akan dosa-dosanya kemudian meminta ampun kepada Allah atas segala perbuatannya. Kedua, para hafiz. Ibnu Abbas mengatakan seorang hafiz senantiasa menjaga diri terhadap amanat yang diwajibkan Allah kepadanya. Qatadah As-Sadusi mengatakan ia senantiasa menjaga hak-hak Allah dan apa yang telah dianugerahkan kepadanya. Ketiga, orang-orang yang takut kepada Robnya. Firman Allah yaitu, orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Quran Surat Qaf ayat 33. Mereka yang menyatakan kepercayaannya kepada Allah, kekuasaan, ilmu, dan kemampuannya mengawasi semua keadaan manusia. Mereka juga percaya kepada kitab, rasul, perintah dan larangannya. Percaya pula pada janji, ancaman, dan pertemuannya dengan Allah. Keempat, orang yang bertaubat sebagaimana yang disampaikan Allah, dia datang dengan hati yang bertaubat. Quran Surat Qaf ayat 33. Hakikat taubat ialah ketetapan hati untuk senantiasa menaati Allah, mencintainya, dan menerima segala ketetapannya.
Hal ini yang pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas, tidakkah kita menginginkan menjadi bagian dari penghuni surga? Ingatlah firman Allah, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surat An-Nisa, ayat 13.